motor bebek ya, itu pompa olinya ada di bak kopling. Terus ketika kita di area bak kopling itu ada yang namanya nih saringan oli ataupun filter oli ya, itu di motor bebek Honda ataupun di motor-motor yang menggunakan filter itu seperti Suzuki, dia menggunakan filter kertas ya, itu ada di samping deket magnet. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat rekan-rekanku dimanapun anda berada ya. Ini kesempatan ini saya mau mentutorialkan ataupun memberikan tip 3 tip untuk ketika kita melakukan penggantian seher di semua motor ya. 3 hal penting ataupun 3 tip penting ini supaya terjadi keawetan di seher. Oke, kita lanjut di sistem jalur-jalur yang mana yang harus kita bersihkan dan ataupun kita lakukan pengontrolan ya. Oke, ini kita di area motor Supra yang habis ganti seher ya. Ini untuk sedikit tip untuk rekan-rekan semua ketika di motor apapun ya, jenis motor apapun itu, ketika habis penggantian seher, ganti seher ataupun quarter ya, itu kita harus, yang wajib kita bongkar lagi yaitu di area kopling, bak kopling ataupun di saluran pompa oli ini ya, area sini itu kita bersihkan. Ini salah satunya di sini nih, habis kita ganti seher nih, daerah sini masih banyak kotorannya ya. Kotoran oli yang ada di area ganda, yaitu di filter oli sentrifugal ya. Oke, ini di area sini udah kita bersihkan ya. Mungkin rekan-rekan udah banyak yang melihat tutorial di area kopling khususnya di motor-motor bebek Honda ya. Ini saya memberikan suatu tip ketika habis ganti seher nih ya. Rata-rata kita jarang yang kontrol ke area pompa oli. Ini padahal hukumnya wajib, ketika kita ganti seher kita harus kontrol di area saluran sirkulasi oli ya. Nanti kita lihat di area jalur-jalur sirkulasi olinya ya, nanti kita lihat dulu. Ini banyak ya rekan-rekan yang sudah melakukan sebuah pembongkaran di mesin ataupun ganti seher ya. Ini ketika seher sudah diganti tidak mengalami suatu kasarannya, suatu keawetan, itu ada beberapa faktor ya. Nanti kita lanjut di season yang berikutnya ya. Kayak untuk rekan-rekan ya, itu yang sudah pernah ngalamin ganti seher, itu ketika kita ganti seher itu sebaiknya kita kontrol arah jalur oli yang ada di kopling, di bak kopling itu di motor-motor bebek ya, itu pompa olinya ada di bak kopling. Terus ketika kita di area bak kopling itu ada yang namanya nih saringan oli ataupun filter oli ya, itu di motor bebek Honda ataupun di motor-motor yang menggunakan filter itu seperti Suzuki, dia menggunakan filter kertas ya, itu ada di samping deket magnet tuh. Di situ ada filter olinya, itu sebaiknya dilakukan penggantian ketika kita habis ganti oli. Itu di motor matic pun ada di bagian bukaan oli ya, sebelah kiri itu di bawah CVT itu biasanya pakai baut 2, itu sebaiknya dibuka dan dibersihkan ya, seperti ini juga ya. Jadi tidak mengalami suatu kegagalan ketika kita ganti oli. Oke, kita lanjut di area
jalur olinya ya. Oke, ini biasanya di sini ada filter oli ya. Ini daerah sini nih, kita lihat di daerah sini nih, ini ada filter oli atau saringan oli sini. Ini yang harus kita wajib kita kontrol di sini. Terus kedua di jalur oli ini yang menuju ke stang seher ya, itu yang akan melontarkan oli ke dinding blok seher yang ada di dalam itu melalui sini. Ini yang berasal dari tutup kopling nih ya. Ini cuma mentok sini, ini ada lubang nih, dia oli masuk sini nih, masuk sini, dia akan keluar sini dan akan menuju ke sini nih, menuju ke sini ya. Nanti dari sini akan disalurkan ke lubang sini, masuk untuk sini. Tapi untuk kita ketahui, untuk rekan-rekan semua ya, ini di sini ketika dipasang seperti ini nih, ini akan ada mur, di sini ada mur. Ini oli dari sini dia akan keluar dari sini dan akan masuk lewat lubang yang ada di sini untuk mengaliri oli ke area as ya. Di sini juga di area kopling sentrifugalnya ada lubang. Ini untuk memompakan oli atau menyalurkan oli yang sudah dibersihkan dari sini ya. Di sini nanti ada kotoran atau gramnya karena ini juga berfungsi sebagai filter oli sentrifugal. Ini di sini akan terjadi banyak kotoran, endapan, sampah-sampah, pembongkaran itu biasanya di area sini nempel. Dan oli yang bersih ini masuk sini dan lewat celah sini untuk menuju ke lubang as nih, as ini yang masuk nanti ke dalam nih. Ini lubang ini ya, lubang ini dia akan masuk nih lewat celah-celah sini nih ya. Nih ya, oli akan masuk ke sini. Ini dari bak kopling ini masuk sini, dia akan masuk lagi setelah dibersihkan di area filter sentrifugal ya, yang arah sini nih. Ini dia akan masuk menuju sini nih, dia akan ke sini. Dan di sini nanti akan terbagi oli, akan terbagi untuk melumasi area sini nih ya, lubang sini depan nih yang masuk ke sini. Ini akan dapat oli dari sini nih, sisa sini, dan selebihnya akan masuk ke dalam proas sana. Di dalam stang seher dia akan mengeluarkan oli dan akan terbawa putaran untuk dilontarkan menuju ke dinding-dinding head dan dinding-dinding seher ya. Ini ya, bisa dipahami ya, karena kita harus memahami oli yang kita isikan ke mesin. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nih untuk oli yang kita isikan di motor bebek 0,8 itu sekitar sini nih, setinggi sini. Itu untuk area kopling dia mendapatkan oli itu dari daya sentrifugal kapas ganda. Nanti olinya akan terlontar keluar dan menuju ke kapas kopling ya. Ini dari sini, ini ada lubang area sini nih, ini ada lubang, dia akan keluar dan akan terlontar ke area kampas kopling yang daerah sini nih, yang belakang nih, yang kampas manualnya. Itu akan mendapatkan oli dari lontaran kopling ganda yang akan tersimpan ataupun akan ditampung oleh nih bak penampung oli yang ada di bawah sini. Ini yang akan melumasi kampas kopling itu ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika kita memasukkan oli itu, kampas kopling sama sekali tidak terendam oleh oli. Dia mendapatkan oli dari daya sentrifugal kopling ganda ataupun lonceng ganda nih ya, yang sini oli dia akan keluar dari sini dan akan menuju ke sini dan akan terkumpul di bak oli ini dan akan melumasi kampas kopling. Itu ya, bisa dipahami ya sekitaran jalur oli yang ada di motor bebek ini ya. Tuh, untuk kita bisa pelajari atau kita bisa pahami ya. Tuh, ketika oli dari pompa oli dia akan menuju ke pompa oli dan keluar nih lewat lubang sini nih. Ini lubang sini akan tersalur ke
area bak kopling. Ini untuk bisa kita buang. Ini area bak koplingnya nih ya. Ini lubang ini akan dapat dari sini ketika kita tutupkan nih. Kita tutupkan seperti ini. Ini lubang ini, yang ini itu akan terhubung ke lubang sini. Ini dia akan masuk menuju ke area sini. Nih lubang sini nih ya. Jadi lihat ya kondisinya ya. Nih dari lubang sini dia akan keluar menuju ke lubang sini dan masuk ke area sini. Nih area as kopling sentrifugal atau kopling ganda ya, yang nanti olinya akan diteruskan menuju ke dalam. Itu ya bisa dipahami ya. Jadi ketika kita melakukan penggantian seher, itu salah satu yang kita harus cek ulang itu di area sini ya, yaitu salah satu filter oli ataupun saringan oli ya, yang ada di bawah nih pompa oli. Ini ya, seperti ini posisinya nih. Ketika oli yang masuk ke atas ini nih, dari sini itu akan bersih ya. Itu berikutnya di jalur-jalur yang sini nih, yang ada di area as kopling sentrifugal ataupun di as as ya, yang menuju ke stang seher. Dan yang satu lagi untuk apa kita bersihkan ataupun kita harus kontrol itu di jalur pernapasan mesin yang ada di dalam situ ya, selang yang biasanya menuju ke bawah sini nih, itu harus kita bersihkan ataupun kita semprot pakai angin ya, supaya kotoran yang ada di dalam itu tidak menutup lubang pernapasan oli, sehingga suhu mesin panasnya akan disalurkan keluar dan oli akan kerja secara maksimal ketika lubang-lubang jalur oli yang di arah sini dan yang menuju ke blok naik ke head itu semua sudah benar ataupun tidak ada kotoran di lubang-lubang jalur olinya. Ini juga di sini kan ada pompa olinya nih, pompa olinya seperti ini. Dia akan kerjanya mendapatkan putaran itu dari gigi yang ada di gigi keteng ya. Ini ada asnya yang masuk ke sini. Itu akan memutarkan pompa oli. Ini kita coba lepaskan dulu ya pompa olinya biar bisa dipahami untuk rekan-rekan semua. Nih as yang ada di dalam sini tuh akan menghubungkan as pompa oli. Ini ya kerjanya seperti ini nih ya. Tuh olinya keluar. Tuh diputarkan oleh keteng. Ini terhubung dengan gigi yang ada di keteng. Gigi pompa olinya itu diputarkan atau terbawa putaran gigi keteng ya. Ini sehingga memutarkan pompa oli yang ada di sini. Ini untuk area sini juga harus bersih nih, di area lubang pompa oli, karena di sini akan naik oli sini, lubang sini nih, lubang ini nanti dia akan oli akan terrotari oleh pompa oli dan masuk ke lubang sini dan keluar ke sini dan akan menuju ke blok seher dan head, serta yang menuju ke bak kopling, yang menuju ke as koplingnya akan menuju ke stang seher ya. Gitu ya, sedikit pemahaman ataupun tip ketika kita melakukan pembongkaran seher ataupun ganti seher, itu kita harus mengontrol satu jalur oli, kedua itu kita kontrol di area filter oli yang ada di sini dan jalur oli yang ada di as as yang menuju ke stang seher ya, beserta di area kopling ganda itu ada juga filter oli sentrifugal ya, yang sini ya. Nanti di sini akan menumpuk kotoran ataupun menyimpan kotoran, menangkap kotoran-kotoran yang ada di oli itu tersimpan di sini, dan oli yang masuk ke as
stang seher ataupun as itu akan lebih bersih. Begitu ya, sedikit pemahaman ataupun informasi dari saya. 3 tip ketika kita habis ganti seher supaya awet itu ada 3, yaitu 1 membersihkan filter oli, yang kedua kita cek jalur-jalur oli yang menuju ke area blok seher dan head serta yang menuju ke stang seher, dan yang ketiga kita cek selang saluran udara pembuangan dari engine atau dari mesin yang menuju keluar ya, untuk membuang uap atau hawa panas yang ada di dalam mesin itu melalui selang uap udara yang ada di mesin ya, supaya lebih awet sehernya ketika kita habis penggantian ya. Semoga sedikit informasi dari saya sekitaran tip setelah kita ganti seher atau penggantian seher itu 3 tip supaya seher awet itu di area jalur oli dan lubang uap atau pembuang suhu panas mesin yang ada di area mesin itu yang harus kita kontrol ya. Gitu ya rekan-rekan, sedikit informasi atau pemahaman dari saya. Semoga berguna, bermanfaat untuk rekan-rekan dan menjadikan motor rekan-rekan lebih awet, dan untuk rekan-rekan sesama mekanik itu bisa lebih teliti lagi dalam penggantian seher untuk jalur olinya, supaya konsumen kita lebih betah datang ke bengkel kita ya. Oke, begitu rekan-rekan sedikit informasi dari saya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.